Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap teman-teman semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kewarasan dalam menerima dan menjalani kehidupan ini. Ya, pada video kali ini saya kedatangan tamu spesial lagi, yaitu saya perkenalkan lagi. Di samping kanan saya Pak Sapwan, SPD MSI, selaku motivator inspirasi tentang keuangan. Dan di sebelah kiri saya ini Pak Ruslan, SPD MLLB, ya, tentang motivator selaku motivator bisnis. Bagaimana kita mau melakukan bisnis. Nah, kita ini pakarnya ini. Nah, ini di samping kanan saya ini pakarnya tentang inspirasi, motivasi tentang keuangan. Ya, gimana perspektif melihat kesuksesan dari perspektif keuangan. Nah, pada podcast kali ini ya kita namakan ini ngopi, ya, ngobrol psikologis, gitu. Ngobrol psikologis. Ya, kita ngobrol tentang keren ya. Nah, iya. Iya, ngobrol psikologis kita. Bagaimana, karena kita lihat sekarang ini kan begitu banyak sekali permasalahan-permasalahan tentang beban hidup dalam menjalani kehidupan ini. Ya, banyak sekali masyarakat kita yang tidak mampu untuk mengendalikan emosinya sehingga bisa stres, depresi, malahan ada yang sampai bunuh diri. Nah, itu pentingnya video kali ini. Makanya saya harapkan kepada teman-teman semuanya untuk selalu mensupport channel Handri Ramdhani Sang Pengabdi ini agar tetap bisa berbagi, terutama di ngopi ini, ya, podcast ngopi ini, ngobrol psikologis ini. Nah, ini tentang psikologis. Baru ada. Ya. Ini pertama kali ini, ya. Nah, pertama kali kita buka ini tentang ngobrol psikologis ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan coba untuk membawakan tema tentang pengaruh judi online dan hutang piutang terhadap kedamaian rumah tangga. Nah, di mana kita lihat sekarang ini banyak sekali terjadinya percekcokan dalam rumah tangga, gitu. Terus banyak sekali ibu-ibu yang pergi ke luar negeri dan berdampak kepada anak-anaknya. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita ambil, kita lakukan untuk sebagai pencegahannya, gitu ya, sebagai pencegahan yang harus dilakukan terhadap masyarakat. Apakah ini penyebabnya karena kurangnya iman, kurangnya pengetahuan, atau memang orangnya itu yang perlu istilahnya diberikan pencerahan agar kesadarannya terbuka. Ya, untuk mengawalinya kita persilahkan kepada narasumber kita yang pertama, Pak Sapwan, SPD MSI, ya, bagaimana perspektifnya tentang permasalahan hutang piutang judi online ini yang berpengaruh terhadap rumah tangga saat sekarang ini. Oke, terima kasih Pak Andri. Jadi kalau kita membahas tentang judi online sama hutang piutang yang selalu menjadi pertentangan dalam hubungan rumah tangga hingga itu membuat rumah tangga menjadi pecah belah, ya. Poinnya kan begitu. Ya. Jadi langkah apa sih yang harus kita lakukan agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu? Sebenarnya simpel menurut saya, ya. Yang pertama, nggak usah bermain judi online. Yang ngajarin judi online itu siapa? Dulu yang pertama. Yang kedua, nggak usah berhutang. Ya, karena hutang itu kalau menurut saya, baik itu hutangnya bersifat riba maupun yang tidak riba, yang pasti itu adalah akan membawa kita dalam kehidupan kemiskinan. Karena hutang, karena judi online, sehingga terjadilah orang sampai bunuh diri, orang sampai keluar negeri, orang pecah rumah tangganya, seperti itu. Oleh karenanya saya hanya menyarankan saja, berhenti lakukan itu. Kemudian yang mana menjadi solusinya agar kehidupan rumah tangganya itu akan damai dan sejahtera, itu ya tentu lurus kerja apa yang perlu dikerjakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk yang bisa menghasilkan uang itu adalah bisa melalui cara sekarang itu kan zamannya modern, ya, orang selalu membawa AI namanya. Nah, dengan menggunakan
sistem marketing kita yang menggunakan AI itu bisa menghasilkan cuan yang banyak juga. Yang penting tujuan dan niatnya itu usaha apa, insya Allah pasti berhasil. Seperti itu Pak, menurut saya. Kalau menurut Pak Ruslan bagaimana perspektifnya tentang permasalahan-permasalahan problem-problem yang ini tentang judi online, terus hutang yang berdampak terhadap kedamaian rumah tangga itu? Ya memang kesejahteraan, ketenangan adalah impian dari semua orang di dalam membangun rumah tangga. Tetapi ini menurut saya tidak selamanya beban hutang itu ataupun hutang-hutang yang lain itu tidak selamanya menjadi suatu yang harus ditakuti atau suatu yang membuat kita gagal, sesuatu yang membuat kita tidak tenang di dalam membangun rumah tangga. Ada faktor lain juga, ada juga orang yang berhutang ini menjadi termotivasi, merubah karakternya menjadi pekerja keras, kemudian menjadi mandiri, tapi tergantung karakter kita di dalam rumah tangga itulah. Karena ada istri yang merasa takut, ada istri yang merasa berani. Nah, terutama yang merasa takut inilah yang membuat gagal di dalam hutang itu kan, ketika membangun usaha dengan hutang. Nah, kalau istri yang punya mental pemberani, hutang itu bisa dijadikan semangat atau pemasukan yang luar biasa. Tergantung Polanya ya tergantung pola perlakuan terhadap hutang itulah. Ya. Nah ini terus Pak Menarik Sofwan, ini ya. ini terus Pak Sofwan, ini terus cara mitigasinya, pencegahannya itu agar misalnya yang sudah terlanjur ini kan kecanduan dengan judi online ini atau hutang-hutang ini, atau yang masih rada-rada agak mau mencoba-coba hutang judi online atau hutang-hutang ini, terus cara pencegahannya gitu. Sebenarnya pencegahannya itu sederhana Pak. Sesuatu yang kita memulai itu adalah didasari oleh diri kita sendiri kalau menurut saya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kita berbuat sesuatu yang salah itu karena adalah pikirannya kita sendiri. Jadi yang sederhananya itu Pak, mencegah untuk perbuatan hal seperti itu ya, kan kita itu orang Islam ya, Muslim, mohon maaf Muslim ini ya, atau mungkin orangnya juga tidak Muslim misalnya. Kan kita bisa melakukan yang namanya, kalau kita benar-benar ingin mencegah diri kita, harus kita perbaiki diri kita dulu, imannya kita dulu Pak, yang menurut saya perbaiki diri kita. Kalau secara luas, bahwa kalau kita sudah siap secara mental untuk memperbaiki diri kita, ya tentu dengan kita memperbaiki diri, maka saya rasa untuk perbuatan untuk seperti judi online itu mungkin bisa terhindar kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, kalau menghindari utang piutang ini, kalau penghasilannya kita besar, uangnya kita banyak, saya rasa tidak mungkin juga kalau kita berhutang Pak, kan begitu. Ya memang permasalahan yang kita dengar ini kan yang dipicu oleh karena ekonomi kan, ekonomi tidak kemampuan untuk ini masalah finansial ini, secara finansial. Nah, itu yang memicu ya terjadinya judi online, hutang-hutang tanpa pengetahuan pasangan salah satunya itu kan, baik suami maupun istri kan begitu kan kalau menurut saya bisa ketika di dalam membangun sebuah rumah tangga, hutang itu tidak perlu ditakutkan. Sekali lagi kan saya katakan tidak perlu ditakutkan. Ini ditekankan pada masyarakat ya, pada teman-teman, hutang itu tidak perlu ditakutkan. Tapi perlakukanlah dengan bijak. Diperlakukan dengan bijak. Itu intinya. Kalau sudah diperlakukan dengan bijak, saya yakin segala sesuatu itu pasti akan tercapai, tujuan daripada penggunanya pasti akan terwujud juga ya. Makanya kita tidak bisa menyalahkan ketika terjadi keretakan, terus kita punya beban hutang, tidak bisa selamanya kita menyalahkan hutang itu penyebab daripada keretakan itu. Tapi dari kita lah bagaimana memperlakukan hutang itu. Selama kita memperlakukannya
dengan baik, maka selama itu akan memberikan hasil. Kalau memperlakukannya dengan tidak baik, maka hutang itu akan menjadi kerugian dan menjadi malapetaka. Malapetaka. Betul, betul. Ya, terus ini Pak Safwan, kalau dilihat dari perspektif psikologis, Ya. ini kan pasti orang-orang ini pasti ada permasalahan psikologis di sana, Ya, terutama betul. orang yang kecanduan judi online atau utang piutang ini, pasti ada permasalahan di psikologisnya. Ya. Kalau dari perspektif Pak Safwan itu dalam perspektif psikologis gitu. Jadi kalau dari perspektifnya saya dalam psikologinya bahwa orang melakukan hal seperti itu hanyalah orang yang sedang mengalami sakit mentalitas, Pak. Berarti Itu mentalnya mentalnya. bermasalah. Ya, Ya, intinya mental bermasalah. mental bermasalah sehingga kan itu dia asal-asal berbuat, bermain, itu kan tanpa pikir yang panjang. Itu artinya kan berarti secara psikologi otaknya itu sedang kurang sehat kan begitu. Mentalnya. Berarti Iya, yang perlu diperbaiki itu mentalnya. perlu diperbaiki mentalnya, tapi memperbaiki mentalnya itu yang seperti apa dulu kan begitu. Punya edukasi-edukasi lah. Yang edukasi untuk perbuatan yang Edukasi keuangan. keuangannya kan Ya, itu. karena kita melihat banyak sekali ya itu Iya, dari warning dari pemerintah itu masalah judi online ini kan. iya Dan betul. tidak ada tindakan yang nyata, itu kan tindakan Yang- pencegahan yang nyata. Mm-mm. Cuma Yang- sebatas ini penekanan saja, tidak boleh judi online. Yang menjadi masalah kan ini hutang dipakai untuk judi ini. Ini Ya, sebenarnya Itu yang menjadi- berbahaya. Ini yang menjadi masalah. Iya. Kalau hutang dipakai untuk tujuan yang tepat, usaha misalkan atau penggunaan yang baik, maka hutang itu pasti akan memberikan dampak-dampak positif. Ya. Nah, kalau kita arahkan belok kiri, Iya. ia akan memberikan dampak yang negatif, apalagi dalam hubungan rumah tangga seseorang. Itu bisa menjadi seperti yang saya katakan tadi kan, sebagai malapetaka di dalam Ya. rumah tangga. Betul. Nah ini juga ini kan kita Mas Puan lagi ini. Nah korelasi ini kan terhadap kemajuan rumah tangga juga itu kan Iya, masalah. masalah. Ya, hubungannya terhadap rumah tangga itu kan pasti berdampak negatif. Gitu Berdampak negatif kan? karena Adanya perpecahan. perpecahan. Ya. Ya itu dia makanya poinnya yang seperti yang sampaikan tadi yang disinggung oleh Pak Andre terkait dengan pemerintahan yang tadi itu. Ya. Nah, jadi kalau sebenarnya pemerintahan itu harusnya menutup yang namanya situs judi online. Itu yang pertama dulu. Jangan ada kan namanya situs judi online, itu nggak ada itu. Kedua ya, kalau misalnya supaya tidak orang melakukan hutang riba ya, kalau bisa pemerintahan itu ini ada namanya kan kur yang sekarang itu ya. Itu pinjaman kur itu ya paling tidak dipermudahkan cara-cara orang untuk berhutang, Pak. Jadi kalau seperti itu kan Berarti segi bunganya disediakan kan sedikit. Fasilitasi, Pak. Semuanya difasilitasi kepada rakyat itu. Jadi orang tidak akan menggunakan pinjaman utang riba. Utang riba itu kan pengembaliannya berlipat ganda, Pak. ya, terus begitu. haruslah gimana? Berbicara masalah kur tadi itu ya adalah salah satu perhatian pemerintah, kepedulian pemerintah Ya. terhadap Rakyat. masyarakatnya, terutama yang pelaku usaha kan, supaya tidak melakukan hutang piutang yang memiliki margin yang besar. Nah, itu makanya dikucurkan Tapi kur ini Pak Ruslan ini kan tapi masih rumitnya Ya. itu cara pengajuannya ke masyarakat. Itu sebenarnya dia makanya. yang menjadi rumit ini kan dari dalam pencairan atau pengucuran dana ini kan ada standar anunya kan, Sistem programannya. ada standarisasinya. Bagaimana kriteria orang yang dapat ini kan, pertama harus punya usaha, kemudian minimal sudah berjalan 1 tahun 2 tahun lah usahanya. Ya. Nah, ini yang membuat masyarakat itu kan, masyarakat itu banyak lari ke pinjol, Ke pinjol, itu, ke Koperasi, ya, iya, payment. itu karena Betul. ya itu prosedurnya lebih mudah katanya, tidak Ya. rumit dan tidak menunggu lama gitu. Tidak menunggu lama. 1 hari bisa cair. Iya. Sebenarnya kalau pemerintah kalau ingin benar-benar ingin menyelesaikan permasalahan ini, kenapa tidak dipermudah saja? Ya. Ya, bagaimana?
Menurut saya itu sudah betul sekali. Pemerintah itu memang harus mempermudahkan masyarakat itu dalam segi pinjaman. Ya, seperti ya kur, nggak usah pakai persyaratan terlalu banyak. Ya walaupun banyak orang yang lari ke jasa pinjaman lain, sebenarnya nggak apa-apa. Selama diperlakukan utang itu atau pinjaman itu dengan baik, ya selama itu akan memberi penghasilan. Ya, ya berdampak baik dalam Ya. hubungan rumah tangga ya. Tapi kalau diarahkan tidak sesuai dengan apa yang jadi tujuan, ya seperti yang saya katakan tadi kan pasti akan memberikan dampak-dampak yang menjadi malapetaka. Ya, statement closingnya. Jadi statement closing akhirnya ya seperti tadi itu. Ya, seperti yang tadi itu, yang namanya kita sebagai manusia ya harus tetap harus menggunakan pengendalian diri. Ya. Jadi kita harus cepat-cepat kembali untuk berpikir terhadap diri kita. Pertama ya pengendalian diri, Ya, terus kemudian yang kedua tetap iman kepada Tuhan, ya kan? Tetap kembali ingat kepada Tuhan supaya kita tidak terpancing secara emosional untuk berbuat sesuatu hal yang tidak seperti itu maksud saya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah itu harus menyediakan fasilitas kepada masyarakat, terutama bantuan untuk mempermudah orang pinjaman. Nah, cukup 3 statement saya menurut saya udah. Kalau saya statement dari saya, intinya jangan menyalahkan hutang. Ya, Tapi perlakukanlah hutang itu sesuai dengan garisnya, sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Karena kalau sudah sesuai dengan jalurnya, fungsinya, otomatis hutang itu akan memberikan dampak yang positif. Kemudian jangan pernah merasa dirugikan dengan hutang itu, karena dengan berhutang juga orang bisa menjadi sukses, mandiri. Orang Betul. berhutang juga orang berubah karakternya menjadi pekerja keras. Tadinya yang lemah menjadi kuat, bisa merubah mental seorang. Makanya jangan tidak selamanya kita menyalahkan hutang di dalam membangun keuangan rumah tangga. Ya. Cuma itu aja. Ikan tadi statement closing yang disampaikan oleh para narasumber kita, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diaplikasikan dalam menjalani realitas kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Ini ngobrol psikologis season 1 Edisi usaha. Kita tunggu nanti ngobrol psikologis season keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.